Fahuwa subhanahu maujudun bila makan. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Maha Suci ya dari sifat-sifat benda tadi, dan Allah maujudun bila makan. Allah ada, maujud ya, maujud itu ada, bila makan tanpa tempat. Nah, kelawan ora manggen kalau bahasa pesantren. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan sesuatu apapun itu tidak serupa dengan Allah. Ai annahu tabaraka wa ta'ala la yushbihu syai'an. Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Min khalqihi, dari penciptaan Allah, tidak serupa itu, tidak. Nah, ciptaan Allah tidak serupa dengan Allah, dengan ciptaannya tidak. Bi ai wajhin minal wujuh. Wa qad qaddama Allah Ta'ala qaulahu laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan sesuatu apapun itu tidak boleh disifatkan atau diserupakan dengan Allah. Jadi ini gini, ini karena sudah ada ayat Al-Qur'an, nas ya. Prinsipnya begini, yang perlu diingat-ingat, yang harus diingat, dipahami benar bahwa seluruh ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang bertentangan sama sekali. Ya, seluruh ayat Al-Qur'an maupun hadis yang sahih ataupun yang lain selain maudhu ya, kan ada maudhu kan, selain maudhu lah, kalau maudhu kan palsu, tapi misalnya dhaif, hasan, kemudian sahih, nah itu semua hadis itu tidak ada yang bertentangan. Jika ada yang bertentangan, maka ditakwil. Contoh begini. Ini ayat Al-Qur'an dulu. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini ayat muhkamat. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang dikategorikan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang artinya atau maknanya ya sesuai hurufnya itu, sesuai lafalnya. Itu ayat muhkamat. Contohnya ini, laisa ya ora opo-opo. Ka ya ora kaya opo-opo, mislihi ya ora kaya opo-opo, kan maksudnya. Jadi dua kali taukid, penekanan. Syai'in dengan sesuatu apapun. Berarti apa? Wes laisa, ono huruf ka-nya, ya kan? Misli juga, syai'in berarti apa? 3 kali toh. Berarti apa? Tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun. Selesai. Nah, ini patokan. Kemudian ada ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya kan? Nah, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa ditakwil harusnya. Karena apa? Kalau diterjemahkan sesuai lafalnya, Ar-Rahman utawi Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Alal arsy. Nah, di atas arsy, istawa. Kalau dimaknai secara huruf, secara lafal, kan bertentangan dengan ayat ini. Paham maksudnya? Ayat satu dengan ayat yang lain sama-sama Al-Qur'an kok bertentangan, kan tidak mungkin. Mustahil. Karena apa? Ini firman Allah. Enggak mungkin Allah itu nun sewu ya. Kata orang di sana itu plin-plan, enggak mungkin. Mustahil itu. Paham maksudnya? Jadi intinya semua ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang bertentangan atau bertabrakan satupun, tidak ada. Semuanya saling mendukung, saling menguatkan, begitu juga hadis. Nah, begitu juga hadis. Selain hadis maudhu. Kalau maudhu palsu itu memang sudah harus dibuang jauh-jauh, tidak boleh dipakai. Dan itu barang siapa yang menyebarkan hadis palsu, ya neraka. Gitu, paham ya?
Jadi ini yang perlu dipahami, dicatat baik-baik, dicatat dalam hati, dalam pikiran, dalam ilmu kita, bahwa setiap ayat Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan sama sekali, tidak ada. Satu pun tidak ada. Tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang bertabrakan, tidak ada. Jadi nanti seandainya menemukan, contoh misalnya ila wajhillah. Jadi wajhun ini wajah kan gitu kan. Jadi sesuatu apapun itu pasti akan rusak illa wajhillah. Kan gitu. Nah, ini harus ditakwil. Kalau tidak ditakwil, repot nanti. Ya, jadi tidak boleh diterjemahkan wajah Allah, tidak boleh. Nah, kalau diterjemahkan wajah Allah berarti apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Gitu ya. Jadi itu. Prinsipnya itu nanti kita bahas di sesi berikutnya di sifat-sifat Allah. Jadi prinsipnya yang penting sudah paham dulu, sudah dipahami, dimasukkan dalam hati dan dipegang sampai seumur hidup. Hatta la yatawaham mutawahimun anna sam'allah wa basarahu kasab'i wa basari ghairihi. Oh, sampai sini. Ini saya ulangi lagi. Waqad qaddama Allah ta'ala qalahu laisa kamisli syai' ala qaulihi wa huwas samiul basir. Nah, maksudnya itu. Jadi ini ayat ini tidak terbalik. Seandainya terbalik ya repot nanti. Maka ini laisa kamisli dulu. Ini sudah ditegaskan bahwa yang awal dulu adalah laisa kamisli syai'. Nah, kemudian dilanjutkan wa huwas samiul basir. Ini mendengar. Jadi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah juga tidak sama dengan melihatnya makhluk. Karena apa? Ini sudah ada laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ala qaulihi wa huwas samiul basir. Hatta la yatawahhama mutawahimun anna sam'allahi wa basarahu kasam'i wa basari ghairihi. Fa inna Allah ta'ala mubayyinun ay ghairu musyabihin lil makhluqin kama qala Dunnun al-Misri radhiyallahu an mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Ya, jadi itu. Jadi pemahaman kita tidak boleh bertentangan dengan nas Al-Quran. Tidak boleh memaknai sak kepenake dhewe. Kita memaknai ayat, memaknai hadis harus sesuai pemahaman ulama. Jadi al-ilmu la yukhadul ilma illa bi afwahil ulama. Jadi tidak diambil sebuah ilmu kecuali dari mulutnya seorang ulama. Nah, ulama di sini mengatakan hatta la yatawahham mutawahimun. Ya. Jadi tidak boleh berwaham-waham sendiri. Ya. Tidak boleh. An-nasam Allah, bahwa sesungguhnya pendengaran Allah dan penglihatan Allah ini secara huruf, secara istilahnya sama. Mendengar, melihat kan sama. Tetapi secara hakikatnya berbeda. Mendengarnya makhluk itu butuh alat. Butuh pembantu, butuh alat yang lain. Sedangkan maha mendengar dan maha melihatnya Allah ini azali abadi tanpa alat-alat. Tidak butuh sesuatu apapun dan tidak ada yang terhalangi atau satupun. Kalau melihatnya makhluk, sejauh mana dia bisa melihat? Kalau sudah terhalang tembok kan sudah nggak bisa melihat. Kan begitu. Nah, jadi begitu. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam mensifati Allah. Fa inna Allah ta'ala mubayyinun ay ghairu musyabihin. Jadi tidak boleh disamakan, diserupakan dengan makhluknya, tidak boleh. Kama qala Dunnun al-Misri
mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak pikiranmu, dalam gambaran, dalam lintasan di akal kita tentang Allah, maka sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Ini pakem. Pakem itu rumus. Jadi kita bisa menjelaskan kepada orang awam dengan ibarah ini dari Imam Ad-Dunayn Al-Misri, ini sudah langsung paham. Orang-orang awam itu sudah langsung paham. Apapun yang terlintas dalam benak pikiranmu tentang Allah, maka sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Nah, dulu kan kita diajari begitu ya. Cuma ibaratnya kan nggak hafal kan. Nah, ini dihafalkan nanti.